Terus kemarin juga waktu aku ke Korea, aku sampai bawa stok 2 tube karena aku sesuka itu. Kalau misalnya dipakai dengan skincare Finally Found You, hasilnya jadi lebih maksimal. Jujur ya, aku tuh kadang kalau lihat produk-produk lokal tuh suka kayak agak-agak gitu. Karena, salah satu kelebihan produk ini adalah dia tuh bisa juga dijadiin produk first cleanser. Hari ini mari kita bahas tentang skincare lagi. Kalau biasanya aku kan ngebahas produk-produk yang apakah ini tuh cocok untuk masuk ke dalam list recommended atau justru cuma racun doang gitu, viral-viral doang. Nah, hari ini produk-produknya sudah pasti masuk ke dalam list recommended karena aku habiskan sampai tetes darah penghabisan ya. Bener-bener sampai habis. Produknya apa aja, kira-kira ini cocoknya untuk jenis kulit apa dan kenapa aku sesuka itu sama produknya. Tonton videonya dari awal sampai selesai. Jadi produk yang mau aku bahas hari ini lumayan banyak, jadi kalian perhatikan satu persatu ya. Oke, kita mulai dulu dari sunscreen. Aku lupa sih apakah produk ini pernah masuk ke dalam produk Emtis aku atau enggak nih. Tapi kalau kalian ragu, ini udah sampai habis, cuman tinggal dipotong aja sih sebenarnya. Ini tuh sunscreen dari OMG. Produk ini tuh aku suka karena dia tuh ada efek mencerahkan instan, nggak bikin kulit wajah jadi beruntusan. Terus kemarin juga waktu aku ke Korea, aku sampai bawa stok 2 tube karena aku sesuka itu. Teksturnya ringan, terus kalau misalnya dipakai secara rutin, aku sih ngerasanya setelah pemakaian sekitar 3 mingguan, dia tuh bisa memberikan efek mencerahkan ke kulit wajah. SPF-nya 50 PA++++, ada kandungan niacinamide dan juga ada kandungan vitamin C-nya. Banyak yang nanya, Kak, kalau misalnya nih, ini sunscreen ada vitamin C-nya, terus malamnya aku habis eksfoliasi, bisa nggak sih pakai ini? Tetap bisa sih kalau di kulit wajah aku. Terus, Kak, kalau misalnya nih, skincare aku sebelumnya itu udah pakai kandungan niacinamide, terus sunscreen ini ada vitamin C-nya, boleh dipakai nggak? Selama aku pakai sih aman-aman aja. Jadi ini menurut aku masih tetap masuk ke dalam skincare yang bisa kalian pakai. Buat tim yang suka naik motor gitu, atau misalnya kalian sering berkegiatan di luar, kalian cobain produk ini karena selain dia nyaman dipakai sebelum make up juga nggak bikin make up jadi luntur dan nggak bikin kulit wajah jadi oxidize. Kayaknya si OMG Bright Booster ini tuh udah sering banget masuk sosmed aku, yang artinya memang aku suka banget sama produk ini. Yang kedua, ini ada brand dari Yunani, namanya Apivita. Si Apivita ini tuh dari Yunani dan dibawa ke Indonesia sama CNF. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari produk Apivita ini, coba cek di store-store CNC. Coba cek di store-store CNF atau kalian bisa cek juga di aplikasinya. Aku suka sama produk ini karena itu kandungannya tuh kandungan madu dan berurusan dengan lebah gitu deh. Pokoknya kalau yang si Apivita ya, Be Radiant tuh. Ini tuh bagus banget untuk sebagai skincare anti-aging. Terus dia itu bisa melembabkan kulit wajah dan dia bisa menyehatkan skin barrier juga. Yang paling aku suka dari produk ini adalah teksturnya yang bener-bener ringan. Terus dia tuh bisa dipakein dengan skincare aku yang mana pun. Ini benar-benar sudah habis tuh sampai tetes darah penghabisan. Ini jujur aja ya, kemarin tuh aku dikasih sama si NF, disuruh nyoba produk ini dan berakhir dengan suka. Sudah pasti aku akan repurchase produk ini. Serumnya sih aku masih ada karena kemarin tuh serumnya sempat disilang-silang dengan serum lainnya. Tapi kalau moisturizer tuh belakangan ini karena di rumah aku sekarang full pakai AC, jadi bisa dibilang tuh aku kalau kayak abis olahraga bersihin make up langsung pakai moisturizer karena aku butuh sesuatu yang bisa melembabkan kulit wajah dan nggak bikin kulit wajah aku kering. Nih produknya yang ini kalian bisa langsung cek di CNF. Yang berikutnya, kayaknya ini baru kemarin dibahas sih. Aku nggak tahu yang akan tayang video ini dulu atau video yang aku ngebahas tentang produk-produk Finally Found You. Tapi ini tonernya sudah aku pakai sampai habis dan ini masuk ke dalam list produk yang sudah pasti aku akan beli lagi karena dia itu bisa menghidrasi kulit wajah aku yang kering. Terus kalau misalnya dipakai dengan skincare Finally Found You, hasilnya jadi lebih maksimal. Finally Found You tuh menurut aku salah satu skincare yang kalau misalnya kita pakai terus kita pakainya tuh bareng dengan produk skincare mereka yang lain, hasilnya tuh jauh lebih maksimal daripada kita mix and match dengan skincare yang mereknya beda gitu. Aku nggak tahu sih karena mungkin kandungannya sama-sama dari nasi,
rice nasi dong. Ya karena kandungannya tuh sama-sama dari rice atau emang mereka punya racikan tersendiri, tapi aku ngerasanya kayak gitu. Buat kalian yang punya kulit berjerawat juga, menurut aku ini recommended karena ini bisa menenangkan kulit wajah. Buat kulitnya yang lagi kemerahan, ini bisa juga. Ini juga kalau misalnya kulit aku lagi meradang, biasanya aku suka pakai dikompresin di wajah. Atau kalau kulit wajah aku tuh kayak aku terlalu banyak berkegiatan di luar, biasanya kulit aku tuh memperlihatkan tanda-tanda agak ngamuk gitu ya, dengan jadi lebih kering atau misalnya jadi kayak pakai make up tuh lebih nggak nempel. Biasanya aku suka kompres juga pakai toner yang ini. Yang berikutnya ini adalah produk dari Bioheal. Aku setiap ke Korea sudah pasti nyetok produk yang Bioheal. Ini aku beli yang 3D Lifting Cream. Teksturnya tuh agak mirip-mirip sama moisturizernya Estee Lauder. Teksturnya agak-agak thick gitu ya, agak-agak tebal gitu, bukan yang gel cair. Tapi yang aku suka, dia itu bisa ngencengin kulit wajah dan setelah penggunaan selama 2 minggu lebih mulai terasa hasilnya. Kulit juga jadi lebih plumpy. Terus si kulit juga jadi terasa lebih kenyal. Kalau misalnya produk-produk dari Bioheal ini aku suka banget, termasuk kemarin aku lagi nyobain serum yang untuk mengecilkan pori-pori beserta dengan toolsnya. Itu udah aku post di short dan aku suruh suami aku mencoba karena dia tuh agak-agak drama ya kalau nyobain tools-tools buat skincare. Tapi kalau kalian menemukan Just Tip atau kalian lagi ke Korea, please masukin si Probioderm ini ke dalam list belanja skincare kalian, apalagi kalau kalian umurnya tuh udah 27 atau 27 tahun ke atas, karena ini beneran sebagus itu. Yang berikutnya, jujur ya, aku tuh kadang kalau lihat produk-produk lokal tuh suka kayak agak-agak gitu. Karena sekarang tuh produk-produk lokal rata-rata mengeluarkan produk tuh 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, bener-bener ngebut dan cepet banget, kayak seolah-olah kejar pasaran, nggak mau ketinggalan sama brand saingannya. Nah, salah satunya adalah moisturizer Wardah ini. Kalian inget nggak sih, Wardah tuh punya moisturizer yang ada beberapa varian, bisa disesuaikan dengan kulit wajah kita. Dari mulai launching sampai sekarang, ini aku baru namatin satu serinya nih yang mengandung vitamin C dan adenosin. Yang aku suka dari produk ini tuh kalau misalnya aku pakai di siang hari, dia tuh mengurangi sunscreen aku oxidize ataupun make up aku menjadi oxidize. Ada efek membuat kulit jadi lebih cerah setelah digunakan lama-lama. Terus dia itu teksturnya kan gel moisturizer, jadi terasanya ringan, enak dipakai sebelum make up dan amat sangat mudah meresap di kulit wajah. Kalau misalnya kalian mencari yang mencerahkan, kalian bisa juga yang pakai yang ini nih. Kalau ini tuh mengandung tranexamic acid dan arbutin. Cuman kalau yang putih ini isinya masih ada. Jadi sebenarnya tidak masuk ke dalam list yang sudah aku habiskan. Karena aku lebih suka ini. Dia tuh kalau dipakai sebelum pakai sunscreen, udah pasti kulit wajah aku tidak akan terlihat kusam. Yang berikutnya ada produk dari Laneige. Si Laneige ini sebenarnya aku dikasih kemarin waktu datang ke acara eventnya. Mereka tuh baru aja mempromosikan kalau mereka tuh menjadi salah satu brand yang pro dengan lingkungan gitu, karena si plastik-plastiknya itu bisa didaur ulang. Waktu itu aku datang ke acaranya yang itu dan aku membawa pulang produk cleansernya. Ini tuh yang Waterbank Gentle Gel Cleanser. Ini pH-nya tuh cocok dengan pH kulit, nggak bikin kulit wajah jadi kering. Dipakainya enak banget. Ini literally aku pakai pagi dan malam hari. Dari asalnya penuh sampai ini udah habis. Ini sebenarnya masih ada sedikit sih ya, tapi agak susah guys ngeluarinnya. Jadi ya udahlah, aku masukin aja ke produk Emtis. Nah, salah satu kelebihan produk ini adalah dia tuh bisa juga dijadiin produk first cleanser. Aku pernah bahas di Instagram. Jadi kalau misalnya aku make upnya tuh kayak cuma make up daily doang gitu, atau misalnya aku cuma pakai skincare atau cuma pakai tint sunscreen. Nah, biasanya first cleansernya tuh langsung pakai ini. Jadi langsung keluarin produk dari botolnya, terus aku pakein di wajah, nggak usah pakai air, didiemin sekitar 3 menit, baru abis itu aku pijit-pijit manja gitu. Nanti lama-kelamaan make up, skincare, terus sunscreen akan ikutan keangkat, baru setelah itu dibilas dan cuci muka lagi pakai produk ini. Sebenarnya jatuhnya jadi lebih hemat sih, karena aku cukup membeli satu produk ini dan dia itu bisa dijadikan sebagai first cleanser dan menjadi second cleanser juga. Hasilnya bener-bener bersih, nggak bikin kulit wajah jadi komedoan, nggak bikin kulit wajah jadi beruntusan, tidak kasar, pokoknya bener-bener bersih dan ini nggak bikin kulit wajah jadi kering. Sudah pasti aku akan restock lagi sih, menjadi salah satu produk facial cleanser yang aku suka banget. Kemarin juga waktu ke Korea, aku sampai pindahin ke botol yang travel supaya aku tetap bisa pakai produk ini.
Nah, sebenarnya kalian tuh kayaknya nggak nyadar deh kalau Lux Crime tuh punya sunscreen, guys. Aku juga jarang banget sih kayak melihat Lux Crime mempromosikan sunscreennya. Tapi sunscreen spraynya ini menurut aku cukup oke sih. Ini lumayan cepat habis karena belakangan ini aku lagi sering banget outdoor. Ini aku pakai untuk reapply, aku pakai di badan juga, terus aku pakai di leher juga. Jadi ini sudah habis dan ini tuh nggak pedih di mata. Terus menurut aku ini cukup nyaman dipakai. Jadi beneran aku pakai sampai habis, masukkan produk Lux Crime ke dalam salah satu list sunscreen yang bisa kalian pakai. Dan yang terakhir, ini ada produk dari Finally Found You juga. Ini yang serumnya warna pink. Ini tuh fungsinya untuk skin barrier. Kalau ini sih jadi basic skincare aku sih biasanya, kayak kalau aku kulitnya lagi oke-oke aja, tidak ada masalah, aku biasanya ya udah pakai ini aja gitu biar gampang. Bisa dipakai pagi sama malam hari. Teksturnya ringan, terus bikin kulit jadi kerasa lebih plumpy, lembab. Kalian harus memperhatikan ya, kulit kalian itu rewel atau skin barriernya terganggu tuh ciri-cirinya biasanya apa sih? Nah, kalau aku pribadi biasanya kulit itu kerasanya bersisik, kasar. Nah, biasanya aku rutinin pakai ini sama aku pakai moisturizer yang bener-bener buat skin barrier, kayak moisturizernya Something tuh itu buat skin barrier oke. Nah, itu biasanya aku pakai. Terus biasanya kalau malam aku pakai moisturizernya agak banyak agar si skin barrier aku cepat baik-baik saja. Dan kalau misalnya kalian umurnya udah 30-an ya, harus fokus juga sih sama skin barrier. Jadi jangan terlalu dihajar pakai zat-zat aktif, tapi kalian juga harus memperhatikan kesehatan skin barriernya. Pakai produk-produk yang ada mikrobiomanya, terus produk-produk yang untuk menyehatkan kulit, melembabkan kulit, biar si kulit itu kolagennya terjaga, makin awet muda, dan tetap lampi. Nah, masukin skincare ini ke dalam salah satu skincare daily kalian. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya kalian mau nanya sesuatu, atau misalnya pengen sebuah produk aku review, tulis juga ya di kolom komentar. Karena sekarang tuh banyak banget produk-produk baru. Dan kadang aku suka nggak update gitu, atau suka ketinggalan. Nah, kalian tulis di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!